lucu. Mbah Sun iso ngekek-ngekek karo Mbah Pas mesti ngene. Walah lele. Pemirsa, nur, petunjuk, kecerdasan. Semakin kita bisa menselaraskan apa yang ada di pikiran dengan apa yang ada di hati atau perasaan, maka hidup akan semakin ringan. Ringan itu kalau ditimbang tidak bergerak timbangannya. 0, 0, 0, 0. Nah, pada saat ringan ditimbang 0, 0, 0 alias tidak bergerak, itulah la ilaha illallah. Kembali kepada Allah dengan mudah. Ya otomatis. Itulah sesungguhnya kefitrahan. Kamu menemukan dinmu itu kan baru sekarang. Yeah. Padahal umurmu piro? 50. 57 lagi nemokne din. Ngono jerene mbiyen ahli surga. Kanjeng Rasul 58 baru sholat. Lah iki ndaki sholat umur 30 wis iso maca sembarang kalir. Minggu wis pinter. Itulah pemirsa, makanya asiknya kalau kita mau mendalami Al-Quran sesungguhnya tidak sekedar mendalami secara lafadznya, artinya membaca, tidak sekedar membaca lafadz. Menurut saya, Iya, kesalahan yang paling fatal iya. di diri manusia adalah Apa? semua ingin seperti Sulaiman. Ketika dia ingin seperti Sulaiman Menggunakan tata cara lain. dan membaca ayat Sulaiman, sampai-sampai Ya, yang lebih gila lagi, gimana? nggak boleh Ya, sensor. ya. Kita cukup, kan sudah dinaskan di Quran. Yang dan paling dan bisa menjalani itu cuma Sulaiman. Ya iyalah. Nah, semua pengen jadi Sulaiman. Ini karena prototipe kenabian dan kerasulan itu sudah dipatros sama Allah. Nah, Kamu bisa, tapi risalahnya itu yang kamu pakai. Nanti tapi kamu bukan kenabian kerasulan itu sendiri. ya. Karena prototipemu sama-sama linasi, sama-sama hamba. Tapi bukan termasuk pas pampres kamu. Kalau di sini tak bilang gitu aja lah. Lah menerjemahkan sing enak kan tak kaitne karo kenegaraan, Mas. Betul. Itu loh. Jadi yo nyuwun sewu engko nek Allah tak anggap presiden sampean yo tambah bengok-bengok. Tapi sebetulnya memang metaforanya harus begitu biar mudah kamu terima. Kenyataannya kamu di sini di pemerintahan. Ya. Lah maliknya Allah kan sebetulnya presiden, jabatan itu. Jabatan. Gitu loh. Lah kalau kita tidak menyadari itu terus untuk menerangkan Malik gimana? Bedanya antara Malik, Allah, Rob sama Laha gimana? Tanya saya. Jabatan yang cuma satu di Indonesia, Iya. tidak ada dua, Presiden Republik Indonesia. Iya. Artinya yang namanya perangkat itu mesti satu. Iya. Ketua DPR satu, Iya. Ketua MPR satu. Lah makanya gini loh Mas. Apa yang saya analogikan tadi, apa yang saya contohkan di kenegaraan dengan keallahan ini, lah mau bahas antara Laha, Allah, Rob sama Malik, ya Allah itu sebetulnya gitu loh, ndak rubah. Lah kan harus saya kiaskan, saya simbolkan dengan kepresidenan itu karena ternyata Allah juga punya pemerintahan. Nanti akhirnya ngerti perintahnya, ngerti larangannya, kan gitu. Peraturannya itu atau melanggar titahnya dikenain sanksi atau hukuman. Iya, sebetulnya lebih ke inilah ya, konsekuensi apa yang kamu lakukan sebetulnya itu. Iya. Makanya kalau sudah konsekuensi apa yang kamu lakukan, ya gak iso mbok baleni karena wi konsekuensi mude gini ya lah. Mencet loro ping loro hasilnya papat itu kan di kamu. Iya.
Ngono lho maksudku, wis gak usah kaken jelasno angel-angel malah diterima. Itu kira-kira nek dijelaskan ngono salah apa ndak? Lah terus piye jelasne awakmu ini tentang Al-Qur'an itu terhadap jasmani rohanimu yang ternyata di alam semesta ini wadah? Ya, wadah. Paling tepat dah. Gitu loh. Karena alam semesta itu sendiri juga wadah. Nah, lah iya. Lah terus mau menerangkan itu kalau diterangkan deyel orang, lah kamu Gusti Allah mbok anggap koyok presiden, salah pengistilahanmu. Tadi kan ada yang nyerang gitu. Lah terus mau diterangkan gimana pendekatannya? Ya silahkan cari di luar situ dan tidak akan ketemu, alias kesasar. Jelas ya ndak mungkin diketemukan. Ya sudah. Mau artinya, kamu cari gimana? Makanya Qur'annya cuma satu. Baik Quran mushaf Ya. maupun Quran diri. Ya, nanti Tapi ada Quran UFO. semuanya itu dari penyempurnaan sebelumnya. Iya, Ya, prosesnya itu dia. mulai dari suhuf. Ya. Habis suhuf kan Taurat, ya Zabur. Karena Zabur Nabi Dawud, kan suhuf dulu, Nabi Dawud Zabur. Nabi Dawud Zabur, di atasnya nanti ada Taurat. Isa. Terus Taurat Isa, terus Injilnya kan di Musa. Wah. Nah, ini kan sudah proses. Ya. Terakhir adalah Al-Qur'anul Karim. Artinya Karim ini beda dari yang 4 ini gitu loh, Mas. Penyempurna. Ya, Karim Penutup. itu beda dari yang 4. Nanti untuk pemutakhiran, penutup. Gitu Jadi- loh. Jadi juga apa namanya, kita juga tidak boleh keluar dari konteks bahwa alam semesta itu hidup, bangun, Bangun, terjaga, sadar. Iya, 4 itu. Karena isuk sore awan bengi. Dan ini semua proses dari hidup, Ya. berkembang biak, silih berganti. Ya, hidup, berkembang, biak, silih berganti. Ya memang itu. Itu nanti kaitannya dengan adaptif. Keniscayaan untuk berubah. Sesuatu yang punya Allah Mm-mm. pasti statis. Tetapi, Se- se- ya saya teruskan, belum selesai. Ya. Sesuatu yang ada di Allah itu statis, tidak berubah. Ya, Tetapi Karena ketika bakok. masuk di makhluk, ya. itu terjadi perubahan atau Berubah. siklus. Ya, Itulah air laut. ya, Dan laut ya. yang diambil cuma sedikit. Unsurnya sama, tapi dia akan mengalami perubahan. Ya, Sementara yang bersumber atau itu Allahnya sendiri itu tidak berubah. nah, itu nanti kaitannya dengan abadi, Ya, kholidi, sama bakok, Mas. Ya. Nah, itu nanti diterangkan berikutnya. Ini tadi fokusnya sebelum kita break, itu sudah kamu baca ya? Nah, sebelum kita break tadi di mana? Sampai di mana sih ini tadi? Somat ya? somat, ketergantungan dan bergantung Ya, di kapstok. artinya itu, artinya jangan diterjemahkan di kapstoknya itu. Artinya segala urusan itu ternyata kalau kamu punya rencana, punya ekspektasi, tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, ketergantunganmu ke sana, menggantungnya ke sana, sehingga kamu tidak merasa berat dengan beban yang telah ada itu, sehingga kamu bisa menjadi layar karena tidak terkooptasi dengan keberadaanmu itu di saat mengalami antara ekspektasi dengan realitas itu berbeda. Sehingga kamu menyadari keberadaanmu sebagai makhluk, bahwa Allah tetap sebagai somatmu itu. Paham di sini? Jadi, Gimana? jadi antara kenapa ketidakselarasan, Ya, karena ya tadi manusia punya nafs itu mau, ya keinginan punya. raponya tidak sesuai dengan kondisi keadaan. Ya, Kalau kita menyesuaikan dengan terapo kita, maka logikanya kita sudah tahu
bendungannya memang di Jatiluhur. Ya. Listriknya bisa dirasakan di ujung Indonesia manapun. Ya. Karena ada aliran dan trafo tadi. Ya. Nah, ketika kita aliran cuma 450 watt, jangan berharap pasang kulkas 3 pintu. Atau jangan berharap pasang AC 2 PK. Ya, keselarasan itu pasanglah kipas angin saja. Ya. Masalahnya pepatah berkata, bagai pungguk merindukan bulan. Ya. Kakek nonton sinetron. Betul. Akhirnya kita ini disuntik oleh para penyuntik agar kita punya mimpi. Nah, pungguk merindukan bulan. Ya loro kabeh kan. Pada mimpi itu sesungguhnya nyata apa enggak sih? Tidak nyata. Iya, karena apa? Menggapai mimpi sudah angan-angan kakek, angan-angan. Pikiran kita melampaui batas yang semestinya itu loh, Mas. Ya, tapi jenengan kudune istirahat tidur itu kan enak. Tapi karena itu kamu bawa ke dalam tidurmu, angan-angan impianmu yang melampaui batas. Dia tertawa itu karena mungkin dia sudah sering praktekkan itu, mungkin loh ya. Iya, makanya iya. Loh, sampean kok ngakoni? Ya iya, memang kan kita ini di sini nih, saya bohong tidak ada gunanya. Karena ini kan pembelajaran. Iya, benar. Karena buat pembelajaran. Gak apa-apa saya jadi jojon. Yang penting besok bisa jajan. Iya. Daripada malam ini gak bisa jajan, gak mau jadi jojon. Lah karuan jadi jojon, tapi besok bisa jajan. Kan itu. Tapi enggak gitu, pemirsa. Artinya ini tadi kan bahas keakhatan biar sampai namanya kok bisa muklis itu ke sana. Jadi biar kamu ngerti tentang ketauhidan itu sendiri. Karena sumbernya dari situ loh ya. Makanya dikatakan surat Al-Ikhlas, Mas. Nanti karena kalau kamu bisa ukur di dalam dirimu tentang ketauhidan itu, dari sumbernya akad itu, maka kamu menjadi orang yang mukhlis. Itu otomatis. Mengapa mukhlis? Karena kamu tahu awalu akhirnya itu. Sehingga setiap persoalan yang kamu hadapi berkaitan kamu saat di alam semesta, kembalikan, menggantungkan itu kepada sang sutradara itu, sehingga segala bentuk apapun kamu tidak akan terpengaruh karena kamu sudah punya pegangan itu. Jadilah layar. Ya, layar diri. Ya otomatis, Mas. Ya, sebetulnya ke sana larinya ayat itu ke sana karena itu memang di jiwa. Jadi kalau video sebelumnya itu kan ada saya kasih judul pemirsa, Nur Petunjuk Kecerdasan Layar. Layar semesta. Nah, layar semesta itu kan besar tuh. Nah, kalau layar yang kecil nih diri kita nih. Iya. Nah, layar kita artinya walaupun di luar diri kita itu hiruk pikuk hinggar binggar, emang gue pikirin. Nah, bukan gitu. Sebetulnya yang mengalami segala rasa kan di dalam dirimu. Ya, makanya yang di luar kan ngapain dipikirin. Nah, itu. Itu loh maksud saya. Nah, tapi gua pikirin. dengan adanya gejolak yang ada di dalam jiwamu, di dalam dirimu, kamu jangan terpengaruh. Wong kamu itu sekedar wayang. Ya. Makanya saat semua itu yang kamu dicaci maki, apa-apa itu kamu begini begitu, kan itu sesungguhnya bukan dirimu. Ngapain kamu harus marah? Oh. Kamu merasa marah karena itu kamu anggap dirimu. Padahal sesungguhnya kan itu bukan dirimu. Ini paham apa enggak sampean? Jangan paham enggak ini? Diulang aja separuh cuman pahamnya. Jadi gini, Mas. Orang merasa marah itu sebetulnya statusmu yang diinjak, bukan dirimu. Oh ya. Itu loh. Karena status itu di egomu. Oh. Tapi dirimu itu nurani itu. Kesucian dari Allah itu dirimu. Tidak terkontaminasi. Lah, ya Allah, saya tadi kan menerangkan Al-Ikhlas ke sana. Sehingga kamu menjadi mukhlis. Ya, kalau sudah mukhlis tidak terkontaminasi. Kalau terkontaminasi ya itu tadi keluarnya ego dan sebagainya tadi. Berarti jenengan tadi nggak ngenal akad di sini kalau kamu masih marah saat kamu itu
kamu tidak disanjung orang, dicemooh orang. Kok marah itu sesungguhnya yang dicemooh kan bukan kamu itu. Ya egonya tadi. Egomu yang dicemooh. Padahal ego itu bukan nurani. Betul. Ini kira-kira semua memahami apa enggak? Saya enggak paham, cuman saya nangkap. Saya pahami. Artinya ketika kita tergantung, iya. Wong tergantung ya posisinya kuir-kuir ngono iku tergantung. Aja kayak pola ngono lho. Kan artinya segala sesuatu itu kan miliknya Allah. Iyalah, kan tergantung. Dirimu ini hanya biasan aja, bukan sesungguhnya gitu loh. Karena kamu itu sebetulnya bukan sesungguhnya. Wong dirimu itu sebetulnya enggak ada loh, Mas. Oh iya, kalau ke situ ya. Lah makanya, Mas, karena menjadi ada itu. Ini kan status saja tuh sebetulnya. Iya. Iya, untuk membuktikan bahwa iya tok, Mas. Ya artinya ini membayan. Diri kita ini kan membayankan Allah itu ada. Iya. Ya sudah. Karena ini sebagai bukti, sebagai contoh, ya kita tidak punya apa-apa otomatis. Nah, kata ngaku apa? Iya, itu. Ya kan otomatis toh. Nah, artinya ketika kita diperlakukan, otomatis nggak oleh protes. Iya, karena kamu bukan tempat bergantung, Mas. Ya, makanya kan nggak boleh protes. Iya. Harus dinaskan kalau bahasanya. Apa kok sampai nesu kan diniscayakan ya. Itu yang tadi kan kenapa saya tertawa, berpikir, iki karep iki piye gitu loh. Akhirnya tak pikir-pikir. Oh, ke sini arahnya. Artinya arahnya itu ketika kita sudah tergantung. Kata mikir apa mana yang tergantung kok. Artinya kamu bisa mengenali, memahami bahwa dirimu itu dengan akadnya Allah itu benar-benar tahu, Mas. Iya. Sehingga sesungguhnya jomneh kok jenengan Gusti Allah kurang piye loh. Ngono Gusti Allah gak tahu loh sampai ngamuk-ngamuk neng sopo-sopo. Lah sekedar dirimu tuh siapa? Jadi saya menganalogikan dalam pikiran saya. Iya, iya. Mudah-mudahan ini salah, ya bisa dibetulkan. Ada seutas tali. Kita tergantung di tali itu. Kalau tali ini putus, selesai semua sudah. Iya. Iya kan? Nah, ketika ketidakberdayaan, ketiadaannya itu tergantung di satu utas tali ini, kata ngomong apa? Harapannya kan cuma ke situ. Tidak ada ke yang lain. Bukan ke situ, ke situlah di atas. Artinya saya membahasakan di sini ini kan ini ahad nih. Oh, ya. Kalau saya ngomong kan tingginya langit setinggi ini. Iya. Kan tidak ada lagi yang lebih tinggi dari ujung jari kalau saya begini kan. Itu apa ya? Ruang kosong itu. Ya, kan segini. Ya. Jadi ketika sudah tergantung, nah inilah putus nih, ini nggak ada lagi sambungannya nih. Tapi sebenarnya kan ada, ya, terhubung. Iya. Cuman kita nggak lihat lurusnya lah. Kalau telunjuknya lurus kan nggak jadi manusia lagi namanya, yang lain berarti. Iya. Nah, karena ini dibatasi ini tadi, sebenarnya di sini juga Allah itu meliputi. Ya otomatis. Ya ini kan juga sama dengan ini, unsurnya, gitu loh. Nah, ini anuan pemirsa ke keduren pembahasannya. Yang saya maksudkan tuh begini aja. Ketika kita tergantung, ini kelihatan bentuknya, ini nggak kelihatan nih. Kan nggak kelihatan nih. Iya. Tapi tergantung. Anggap begini. Jarinya Allah yang telunjuk di sini ini juga ada. Cuman kita tidak terlihat. Tidak tahu. Dan kita tergantung itu yang kalau pakai kasat mata nih, kita pakai kasat mata nih, mata yang nongol katanya jenengan. Ya. Kan nggak kelihatan. Iya. Tapi sebenarnya ada. Ya. Ya, itu tergantung. Karena tadi ketika saya berpikir, berdebat antara pikiran dan perasaan. Ya. Apa yang menghubungkan utak sampai hati? Ya. Kan banyak unsurnya nih. Iya, iya. Tapi kalau kita lihat dari luar,
Nggak kelihatan kan? Ya enggak kelihatan. Nah, maksud saya juga itu. Tergantung itu kita tahu, oh kita nih tergantung. Ekspresinya tergantung itu kan langsung gini. Ayo, coba lihat pemirsa. Kalau ada orang mau mati kan gini matanya. Ya. Tapi karena tidak tahu. Ya. Kalau tahu dia gini aja. Ya. Jadi begini pemirsa, kita fokus lagi bahwa kita adalah membahas surat Al-Ikhlas ya. Dari somat ketergantungan itu sesungguhnya begini. Kita harus selalu ingat bahwa kita itu sesungguhnya makhluk yang bermusyahadah terhadap Allah itu sendiri. Makanya kita sangat tergantung dan ketergantungan kita itu tidak pernah bisa lepas dari situ. Makanya saat kamu nanti mengembalikan segalanya ke sumpahmu, saat kamu belum diturunkan di sini, itulah sebaik-baik ketergantungan gitu loh. Makanya di situ somatnya itu bukan akadnya. Jadi pentauhidanmu itu kepada akad, tapi ketergantunganmu kepada somatnya itu. Karena mengapa? Akad ini adalah sumber energi yang tanpa batas. Kalau ketergantunganmu terhadap sumber energi, saya ibaratkan ada matahari. Seluruh alam semesta ini aktivitasnya bisa melakukan timbul pertumbuhan. Itu karena dari matahari. Tapi seluruh pertumbuhan itu kalau mendekati matahari maka akan terbakar. Nah, akan musnah. Lah itulah somat. Jadi perubahan. Kenyataannya sendiri, keniscayaan yang kita hadapi, kita selalu berubah. Makanya Allah sendiri mengapa dari laha. Allah baru ke Allah. Setelah Allah ada Rob. Rob nanti diikat lagi dengan Malik Yaumidin itu. Karena seperti presiden itu tadi Mas. Bentuknya Malik itu karena Allah menguasai semuanya itu. Baru Maliknya muncul. Ya. Nah, dan itu juga sering kamu ucapkan. Makanya itulah nanti di alam mulki itu di situ itu. Dan saat kamu lakukan namanya alam akhirat. Karena mengapa? Di alam akhirat itu kamu hidup. Tapi dipanggil tidak berani jawab. Oh ya. Nyambung. Makanya dikatakan juga mati. Mengapa? Nyatanya dipanggil tidak jawab. Dikatakan hidup, nyatanya kamu melakukan takbir. Berdiri, rukuk, sujud. Duduk, iya kan? Tapi dipanggil tidak berani jawab loh. Itulah alam akhirat. Karena apa? Di situ ada jarak. Barzah nanti di situ itu. Antara orang yang beraktivitas ini dengan orang yang melakukan ritus itu. Makanya nanti di surat Al-Baqarah itu dibaca coba. Sampai surat ke-15 gitu aja. Jangan di situ tahu bahwa sesungguhnya dengan secara yakin saat orang melakukan namanya ritual sholat, itu alamnya alam akhirat. Saat jenengan koneng alam akhirat, baru kamu mengucap Malik Yaumidin itu. Karena kalau tidak kamu lakukan, maka kamu tidak akan mengucap Malik Yaumidin. Itulah nanti doa. Sampai 17 kali itu. Iya. Itu arahnya ke sana ya. Ini ke somat. Setelah somat apa? Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad. Ya toh. Tidak diperanakan dan tidak beranak. Ya mesti wong bukan makhluk. Tapi kholik. Jelas tidak mungkin dia diperanakkan dan beranak tidak mungkin. Nah itu kan penjabarannya ya biar beda antara akad, antara somat dengan makhluk. Hanya untuk itu jelas, itu memang bahasa jelas. Jadi kalau kamu sudah mengerti itu, maka walam yakul lahu, lahu kembali ke laha itu tadi. Kufuan mengukuf di dalam dirimu menjadi pengertian yang utuh itu tadi. Maka kamu bisa mengukutkan di dalam dirimu itu. Sehingga kufuan ahad, kembali ke ahad, artinya apa? Antara awal dan akhir ini sebetulnya sama. Tidak ada bedanya. Ini kira-kira cocok enggak kalau seperti itu? Saya masih belum nyambung. Tapi secara logika berpikir bahwa wal awal wal akhir wal zohir wal batin wal awal wal akhir, awal dan akhir kan tidak ada perubahan, berarti sama.
asalnya ini ya kembali ke sini, di sini. Asalnya tadi kan kul huwallahu ahad. Ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ahad Kembali ke lagi. akad lagi apa enggak? Ya. Saat kamu kufuwan, mengkufukan itu kan harus kembali ke akadnya itu. Iya. Karena sudah menjadi kesatuan yang utuh. Itulah ketauhidan nanti. Nah, Kalau kamu ngerti itu, akhirnya kamu ikhlas. Karena mengapa? Ketergantunganmu sudah tepat. Kamu menggantungkan apapun. Makanya dengan apa yang kamu buat sebuah ekspektasi, kamu punya. Kemarin saya ngomong apa? Selain ekspektasi itu apa sih? Rencana itu apa sih? Padanan katanya yang lain itu apa? Wisdom itu kan kebijaksanaan. Kemarin kita harus punya apa itu sama itu. Ya pokoknya segala sesuatu terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan itu kembalikan kepada sumpahmu itu loh. Yang jelas itu. Itu pemirsa ya. berarti Ini masih bingung kok co-hostnya kok. Nanti bisa kita fokuskan lagi ya. Ini co-hostnya masih bingung. Nanti akan karena saya yang satunya tadi memang ada missing link sedikit. Boleh nanti kita pertajam lagi. karena kenapa bingung? Karena yang saya baca terjemahan selama ini, Iya. ya kan, ketika walam yakul lahu kufuwan ahad, Iya. artinya di terjemahan hanya kepadanya dikembalikan segala persoalan. Kalau tidak salah artinya itu. Iya. Nah, ketika saya juga memahami sedikit-sedikit akar kata dari kufu, kufuan, ahad, keutuhan, Iya. kesempurnaan, ahad. Oh, jane iki sing salah ngartekno iku terjemahan Jangan apa-apa. menyalahkan. Enggak ke saya maksudnya. Yang saya Selama tangkap ini loh ya. Artinya yang saya tangkap di benak saya. Saya paham ketika dikatakan kufu itu, oh kufu itu segini. Ya. Oh artinya maknanya kufu itu gini. Kufuan ahad. Kufu. Utuh. Iya. Kesempurnaan. Kesempurnaan. Nah, makanya kufu itu bisa dikatakan sejenis. Ya, jadi akadnya awal dengan akadnya akhir itu menemukan gini-gini. Bur dengan baut. Bisa jadi gitu. Tapi gini, kufu dengan alhamdu itu sama sebetulnya. Karena alhamdu itu benih pari menumbuhkan padi. Ya. Benih kedelai menumbuhkan kedelai. Tidak mengkhianati asal usulnya. Kufu. Iya. Satu kufu kan berarti satu jenis. Jadi pemirsa Nur, petunjuk kecerdasan. Semakin kita terlalu, ya tadi benar, salah kata, salah arti, salah makna, salah sembarang kali. Salah prediksi. Nah, salah prediksi. Nah, disinilah biasnya itu, gitu loh. Jadi ketika bias itu saya biasanya apa, kemudian menjadi ini, dan itu logik karena memang dihubungkan dari awalnya ininya sehingga ada keterkaitan. Iya. Nah, bahasanya ya tadi, jelas-jelas suratnya namanya Al-Ikhlas tadi tidak menyebut kata ikhlas. Kalau tidak diberi penjelasan sama yang mengerti kan tidak mungkin. Iya, didiskusikan aja. Itulah ketergantungan tuh di situ. Jadi selama ini kalau menggantungkan di yang salah karena prediksinya salah, analisa salah, sumbernya salah, akhirnya jauh. Iya, pasti itu. Itulah. Nah, jadi di sini ini pemirsa Nur petunjuk kecerdasan. Betapa beruntungnya orang yang diterangi. Betapa beruntungnya orang yang mendapat petunjuk. Iya, betapa beruntungnya orang yang diberi kecerdasan. Iya. Dan kecerdasan itu harus diasah. Bila tidak diasah di batu asahan tidak bisa. Iya. Kalau diasahnya di tempat yang lebih lemes dari yang mau diasah kan tidak mungkin. Secara logika. Iya, otomatis itu. Itulah. Disinilah
yang saya syukurin selama ini bahwa terlalu jauh ketinggian sekolahnya sampai enggak tamat-tamat. Itu maksud saya ya. Artinya saya ini merenungkan ke diri saya sendiri. Berhubung S2, S3, S5, akhirnya S teler dapatnya. S teler kan 77 tuh yang terkenal. Nah, tapi ternyata sesederhana itu gitu loh. Lah dirimu itu sesungguhnya dijadikan itu kan jangan mempersulit diri. Nah itu dia. Yang mempersulit diri itu sesungguhnya keinginanmu. Bukan, apa yang ada konsepmu. Sistem yang sudah dibuat, akhirnya kita ada di sistem itu. Makanya ada kalimat extraordinary atau keluarlah dari zona nyaman. Ya. Karena kita keluar dari zona nyaman, kita tahu nyaman. Iya. Akhirnya tidak nyaman, tapi dengan ketidaknyamanan itulah kita tahu akan keselarasan. Kenyamanan, ya. Iya. Tapi bukan kenyamanan yang semu. Iya. Selama ini kita semu. Iya. Padahal ada yang namanya alam kelanggengan. Otomatis. Itu kan tidak bisa dibayar dengan uang. Loh, karena tidak bisa dibeli dengan materi. Iya, Mas. Dikatakan alam kelanggengan ini karena sudah gak enek wolak-wali waktu, Mas. Dan kita di limit waktu ini. Enek wolak-wali waktu itu kan yang alam semesta, iya. Toh, Mas. Lah yang alam kelanggengan itu ndak mengenal dimensi, Mas. Dimensi. Kita ndak bisa ngomong itu lagi. Nggak bisa. Ya harus sekarang diomong. Lah makanya itu pecahkan di sini, jangan malah jipek atau bingung. Nah. Pecahkan. Toh kalau ndak ngerti tanya aja biar nanti bisa paham. Jangan terus nuduh sesat ini kok gini, nggak sesuai dengan ini. Maksudmu yang tidak sesuai di mana? Nah, di mananya? Jadi selama ini karena jabalnya terlalu kuat itu tadi, jabal sur. Ya, buntu ndelok surya nggak ketok. Makanya hal ata kahati hatta zurtumul makobir itu loh. Hal atta kasur itulah. Itu nanti al-hakumut takasur. Hatta zurtumul makobir. Sudah itu nanti berikutnya. Sudah itu pemirsa. Yang jelas kalau kamu ngerti akad, kembali ke akad, maka kamu akan menemukan ketauhidan. Nah, ketauhidan. Kalau sudah menemukan ketauhidan yang utuh itu, maka kamu menjadi termasuk hamba-hamba yang mukhlis. Jadi karena yang apapun di sini kamu kembalikan. Mau saya tekankan buat diri saya. Ya. Sola Ibu. Kesalahannya adalah ketika walam yakullahu kufuwan ahad, yang selama ini saya pahami begini, ternyata ini. Kalau saya pahami yang ini, itu tidak ada keterkaitan dengan awalnya. Ya, otomatis. Tapi begitu saya mengetahui yang sekarang, kufuwan ahad. Ahad, kul huwalahad, alam yakul kufuwan ahad. Lingkaran dalam, lingkaran luar, bulat, utuh. Oh, itu yang dimasuk nanti. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, itu saya tadi melihat korelasi itu. Iya. Ketika al-ikhlas tadi dengan ikhlasnya melepaskan semuanya. Bung tergantung kok tidak ada lagi yang kita tergantung apa jare kasarannya gitu kan ya. Baru kita bisa irji'i. Nah, antara ini dengan surat ayat irji'i ini baru nyambung. Dan itu tadi dengan bukteknya di dalam dirinya dengan iyalah, nggak ada di luar sama sekali di dalam diri saya. Neng buri hajat mau? Ya itu tadi. Mbok pikir pura ke? Enggak. Ya sudah. Lawara gak penak ngene-ngene. Tapi kan saya tahu sebabnya. Iya. Karena sudah full tank. Iya. Lah makanya Mas, ternyata kan iso mbok praktekne dhewe. Ya. Nyatane sing dibahas iki, awakmu karo Gusti dicunyuk lho, praktekno dhewe keikhlasan iku. Mau manganmu seneng-seneng, enak-enak ya ora? Nggih. Wis kewareken pruk nang kene enek sing ngomongi mau? Enggak ada.
Enggak ada. Enggak ada. Oh, Tapi berarti kode. kayak bisikan nih mau. Oh, nggak oleh bisikan lah, tapi kan Oh. sudah kode alam. Ini istilah Barcode-nya udah keluar. Kode alam sendiri itu siapa? Perwujudan siapa? Mesti. Ah iya. Ayo dulu, Nah, duduk iya. Ren. Wes kebiasaan lama ini. Jadi Sudah ada- mbok buktikan dhewe loh ya. Ya. Ya itulah. Dan itu kan yang tampak. Tadi kan saya juga menunjukkan yang tidak tampak. Iya. Nah, itu yang tidak tampak loh ya. Iya. Dan itu langsung cash kontan. Iya. Nah, jadi tetap segala sesuatu mesti johir dan batin. Ya, Jasmani semua. dan rohani. Iya, Nah. bumi langit. Jadi ketika tadi yang disebutkan kita ini kan dohirnya. Tapi kan batinnya pemirsa nggak tahu. Tapi tolong pemirsa, cari. Karena tetap segala sesuatu itu berpasangan. Otomatis. Nah, itu pemirsa. Jadi ketika hari ini Kang Teddy Maaf. tadi. Matahari, bulan itu kan berpasangan. Bumi, langit itu kan berpasangan. Kalau saya nyebut bumi, langit kan sudah pas. Allah dalam diri saya. Sudah itu. Bumi, langit. Matahari, bulan. Iya tak? Ya udah. Allah ada dalam diri saya. Lah kamu kepenerapannya dengan Allah. Selalu mengikuti apa yang Allah firmankan. Bukti nih. Aku iso ngelafat nih. Iso nerang nih sampai mendiskusikan itu. Dan terbukti apa Anda? Iku loh Mas. Quran. Ya otomatis Mas. Ya, artinya saya ini kan menekankan Iya. jangan sampai ada keraguan. Karena Quran itu juga selalu dua, Quran musyaf dan Quran diri. Iya. Nah, Kalau gitu loh. meragukan berarti dia tidak menerima dengan akal sehat. Ya, ini kan yang menjadi penekanan Iya. pembicaraan obrolan ini. Nyatanya dia sampai saat ini ada jasmani rohani kok. Apa tidak sadar? Masa akan ditolak jasmani rohaninya? Kalau dia, lah Allah diterangkan cara itu, tolong terangno dengan cara gimana? Orang yang ngomong tentang Allah, tolong suruh ke sini, menerangkan itu gimana? Gak mati kutu deh engko malahan. Itu loh. Oke pemirsa, nur, petunjuk, kecerdasan. Mari kita bersama-sama minta. Nggak usah minta. Bukan, saya tidak minta kepada Tuhan. Saya minta kepada Kang Teddy. Ya, Untuk maksudnya gimana? mengarahkan potensi semakin tepat agar terjadi komunikasi yang pas dengan somat. Terima kasih. Karena memang pembahasan Al-Ikhlas ini sebetulnya kalau kita bahas bisa 1 tahun mungkin belum tamat ya. Ya, somat itu bagaimana? Kamu bisa kembali kepada janjimu saat kamu belum ada jasadmu. Itu somat nanti kamu. Selama kamu tidak bisa kembali remaining ke sana, maka somatmu hilang. Itu. Pasti itu, saya jamin. Tapi begitu kamu kembali kepada alastu birobikum, maka kamu akan selalu ingat. Karena kamu tergantung terhadap itu. Pemirsa, nur, petunjuk, kecerdasan. Ingat ari-arimu di mana? Alhamdulillah. Sekarang sebentar. Ingatlah umbilikusmu saat kamu masih di surga. Maka kamu kembali ke somat itu. Makanya saat kamu jadi janin itu ternyata saripati yang nutrisi yang kamu menghidupimu melalui umbilikus atau plasenta. Itu aja sudah. Itu somat. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Teddy. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waalaikumsalam. Salam.